Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar mengenai validasi, desain, dan pengembangan. Sesudah kita menyelesaikan tahap verifikasi desain dan pengembangan dan dinyatakan verifikasi itu berhasil, maka validasi desain dan pengembangan sebaiknya dilakukan pada kondisi penggunaan alat kesehatan aktual. Validasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa alat kesehatan memenuhi syarat penggunaan dan intended use di tempat pengguna. Demikian juga untuk in vitro diagnostik. Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk memastikan bahwa in vitro diagnostik bekerja seperti yang dimaksudkan untuk analisa medis di luar tempat organisasi. Persyaratan melakukan validasi desain ini ditetapkan di dalam beberapa sistem manajemen mutu seperti ISO 9001 versi 2015 dan ISO 13485 2016. Demikian juga di dalam peraturan seperti Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2017 mengenai cara pembuatan alat kesehatan yang baik. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2017, syarat validasi desain ini tertuang di dalam pasal 3.d.8 mengenai validasi desain dan pengembangan yang menyatakan bahwa 1. Validasi desain dan pengembangan harus dilaksanakan sesuai dengan urutan yang terencana untuk apa? Untuk menjamin bahwa hasil produk mampu memenuhi persyaratan untuk aplikasi spesifik atau maksud penggunaan. Yang kedua, validasi harus lengkap sebelum produk diserahkan atau diimplementasikan. Yang ketiga, rekaman hasil dari validasi dan juga setiap tindakan yang dibutuhkan ini harus dipelihara. Dan yang keempat, sebagai bagian dari validasi desain dan pengembangan, organisasi harus melakukan evaluasi klinis dan atau evaluasi kinerja dari alat kesehatan karena disyaratkan oleh organisasi nasional atau regional. Sedangkan di dalam ISO 9001 versi 2015, syarat validasi desain ini tercantum di dalam pasal 8.3.4 mengenai pengendalian desain dan pengembangan. Ini menyatakan demikian. Organisasi harus menerapkan pengendalian terhadap proses desain dan pengembangan untuk memastikan bahwa aktivitas validasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil produk dan servis mampu memenuhi syarat untuk aplikasi yang ditetapkan atau intended use yang ditetapkan. Sedangkan di dalam ISO 13485 versi 2016, syarat validasi desain ini tercantum di dalam pasal 7.3.7 ini mengenai validasi desain dan pengembangan. Di dalam pasal ini menetapkan bahwa 1. Validasi desain dan pengembangan ini harus dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun dan didokumentasikan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan mampu memenuhi syarat aplikasi yang ditetapkan atau intended use yang ditetapkan. Yang kedua, organisasi harus mendokumentasikan rencana validasi. Ini meliputi metodenya, kriteria penerimaannya, dan jika sesuai juga teknik statistik, tentu saja dengan alasan ukuran sampelnya. Kemudian yang ketiga, validasi desain ini juga harus dilakukan terhadap produk representatif. Produk representatif ini meliputi unit produksi awal atau batch awal atau yang equivalence. Nah, alasan pemilihan produk yang digunakan untuk validasi ini harus dicatat. Nah, bagaimana nih memilih metode validasi? Bagaimana menetapkan kriteria penerimaan hasil validasi? Bagaimana menetapkan produk representatif untuk melakukan validasi desain? Mau tahu penjelasannya? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, apa tujuan validasi desain dan pengembangan? Tujuannya antara lain, yang pertama, memastikan bahwa persyaratan sudah sesuai, sudah lengkap dan jelas. Yang kedua,
untuk membuktikan bahwa alat kesehatan memenuhi kebutuhan pengguna dan fungsinya. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa persyaratan intended use, persyaratan kinerja atau keamanan sudah terpenuhi. Yang keempat, untuk memastikan bahwa input yang benar sudah dimasukkan ke dalam aktivitas desain dan pengembangan. Dan yang kelima, untuk memastikan bahwa verifikasi dan tinjauan desain sudah selesai. Dan sebagainya. Nah, di dalam membahas validasi desain dan pengembangan, tentu saya menggunakan beberapa referensi, yaitu antara lain ISO 13485 2016, A Complete Guide to Quality Management in the Medical Device Industry. Ya. Ada dua aspek yang harus dicakup di dalam proses validasi. Ya. Yang pertama, mengenai validasi proses, yaitu untuk memastikan bahwa proses atau aktivitas yang direncanakan untuk merealisasikan produk ini secara konsisten akan menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Ini misalnya proses apa nih? Proses sterilisasi misalnya. Kemudian yang kedua, validasi desain, yaitu untuk memastikan bahwa spesifikasi produk ini sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kinerja. Metode validasi yang dipilih ini harus menetapkan apa saja nih yang harus diuji, bagaimana melakukan pengujian, kapan pengujian dilakukan, dan bagaimana kondisi pengujiannya. Apa saja nih jenis metode validasi yang dapat digunakan. Jadi antara lain yang pertama, yaitu pilot produksi dengan simulasi kondisi manufaktur. Yang kedua misalnya analisa dan inspeksi. Yang ketiga misalnya menggunakan literatur ilmiah yang relevan dari berbagai sumber. Kemudian yang keempat misalnya menyediakan bukti sejarah bahwa desain serupa aman secara klinis. Dan yang kelima bisa juga dengan menyediakan bukti sejarah bahwa bahan serupa aman secara klinis. Yang keenam misalnya dengan investigasi klinis atau evaluasi klinis dan sebagainya. Ya. Bagaimana ini kita menyusun protokol validasi? Protokol validasi ini mengacu pada suatu prosedur terdokumentasi untuk menginstruksikan dan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji validasi dan bagaimana mengumpulkan informasi. Kemudian protokol validasi ini juga meliputi metode validasi, kemudian juga perencanaan untuk mengumpulkan data dan hasil pengujian. Bagaimana ini kita melakukan validasi alat kesehatan yang mempunyai interface atau yang dikoneksikan dengan alat kesehatan lain? Ini juga perlu divalidasi. Jadi, jika intended use alat kesehatan mengharuskan alat kesehatan itu dihubungkan atau memiliki interface dengan alat kesehatan yang lain, maka rencana validasi harus meliputi pengujian dan konfirmasi bahwa output desain memenuhi input desain ketika kedua alat kesehatan tersebut dihubungkan. Bagaimana nih melakukan evaluasi klinis atau evaluasi kinerja? Evaluasi klinis ini merupakan aktivitas mengumpulkan, menganalisa, dan menilai data yang dihasilkan dari pengujian yang relevan dengan kinerjanya, yang relevan dengan intended use dari alat kesehatan. Dan data tersebut digunakan untuk apa? Untuk memverifikasi keamanan klinis dan kinerja alat kesehatan. Secara umum, sebagai bagian dari validasi, semua alat kesehatan itu memerlukan evaluasi klinis di dalam lingkungan penggunaan aktualnya atau secara simulasi. Tujuan dari evaluasi klinis dan juga kinerja yaitu untuk memberikan bukti klinis mengenai kepatuhan, pemenuhan alat kesehatan terhadap persyaratan penting yang relevan dengan keselamatan dan kinerja pada saat alat kesehatan digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan. Yang pertama, kepatuhan terhadap keamanan klinis alat kesehatan, yaitu sebagai jaminan bahwa alat kesehatan saat digunakan dalam kondisi normal
dan sesuai dengan petunjuk penggunaan, tidak menimbulkan risiko klinis apapun bagi pengguna, bagi pasien, atau untuk lingkungan penggunaan. Dan yang kedua tentang performa klinis, yaitu untuk memastikan bahwa kemampuan alat kesehatan ini berfungsi sesuai tujuan penggunaan dalam kondisi normal seperti yang ditetapkan oleh produsennya. Kemudian bagaimana nih melakukan validasi terhadap produk representatif? Produk representatif ini dapat berupa misalnya prototipe atau model secara fisik. Ya. Nah, pertimbangan saat menyediakan produk representatif itu antara lain, satu, produk representatif harus mewakili sifat dan karakteristik alat kesehatan aktual dan sesuai desain produk yang akan dipasarkan. Ini misalnya fungsionalnya, mekaniknya, kimianya, biologisnya, dan sebagainya. Yang kedua, semua aspek alat kesehatan harus divalidasi terhadap produk representatif. Ini misalnya tentang usability, kinerjanya, keamanannya, persyaratan peraturan, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu menyediakan produk representatif itu harus direncanakan dan dimasukkan di dalam rencana desain dan pengembangan. Dan yang keempat, produk representatif sebaiknya meliputi unit produksi awal atau batch awal atau yang setara. Kemudian menetapkan kriteria penerimaan hasil validasi. Yang pertama, kriteria penerimaan ini digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan sejauh mana hasilnya memenuhi spesifikasi. Yang kedua, organisasi ini sebaiknya menetapkan dan mendokumentasikan kriteria penerimaan. Yang ketiga, tujuan dari kriteria penerimaan adalah untuk mendukung keputusan dengan cara menilai, mengevaluasi, dan menentukan kesesuaian output terhadap persyaratan dengan menggunakan fakta, nilai, atau data. Dan yang keempat, kriteria penerimaan harus memungkinkan untuk melakukan evaluasi hasil validasi terhadap persyaratan penerimaan. Kemudian terkait dengan pemeliharaan rekaman validasi. Yang pertama, rekaman validasi ini merupakan kumpulan hasil dari semua kegiatan validasi. Dan yang kedua, rekaman meliputi informasi dan data pendukung yang digunakan untuk menjustifikasi apakah hasil validasi disetujui atau tidak. Dan yang ketiga, luasnya rekaman, format, dan isinya ini sebaiknya ditetapkan sesuai dengan kelas dan sifat alat kesehatan. Jenis, dan keempat, jenis, format, dan cakupan rekaman ini sebaiknya ditetapkan untuk memudahkan pengguna mengetahui apa yang diharapkan. Ya. Kemudian apa tujuan membuat rekaman? Antara lain, satu, yaitu untuk menyediakan bukti bahwa kegiatan validasi dilakukan seperti yang direncanakan. Yang kedua, untuk menyediakan data dan informasi dari hasil pengujian. Yang ketiga, menyediakan bukti bahwa hasil uji validasi sudah selesai. Yang keempat, menyediakan bukti bahwa alat kesehatan sudah sesuai dengan spesifikasinya. Dan sebagainya. Kemudian apa saja nih rekaman hasil validasi desain yang sebaiknya tersedia? Yang pertama, identifikasi desain. Yang kedua, metode validasi. Yang ketiga, tanggal pelaksanaan validasi. Yang keempat, personil yang melakukan validasi. Yang kelima, hasil pengujian. Yang keenam, evaluasi dan penilaian hasil, dan sebagainya. Demikian tadi kita telah belajar mengenai validasi, desain, dan pengembangan untuk produk alat kesehatan. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.